A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yarukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja puji syukur kita haturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan di dalam kehidupan ini. Terlebih kita diberikan nikmat iman dan Islam, karena emang itu adalah salah satu keutamaan kita sebagai umat muslim. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya kita masih tetap diberikan kemampuan untuk beramalan solehan, yaitu diantaranya dengan menghadiri majelis taklim atau majelis ilmu, atau diberikan kemampuan untuk bertolabul ilmi di mana saja, bisa saja di rumahnya sendiri atau di rumahnya Allah, yaitu di masjid. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Insyaallah kita sekarang sama-sama melaksanakan Iqra al-Quran. Kita masuk di surat Al-Munafiqun, ya. Surat Al-Munafiqun, surat ke-63. Surat 63 ini adalah surat Al-Munafiqun, yang artinya itu orang-orang munafik. Dan ayat ini adalah surat Madaniyah, ya. Keseluruhannya ini ada 11 ayat, ya. Ada 11 ayat. Insya Allah kita sama-sama di momen yang indah ini kita membaca surat Al-Munafiqun, yaitu surat ke-63. Jumlah ayatnya ada 11 ayat, dan surat ini adalah surat Madaniyah, ya, karena diturunkan di Madinah. Insya Allah kita sama-sama fokuskan pikir kita hanya untuk Iqra'ul Quran. Ayat ke-6, surat ke-63 Al-Munafiqun. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun.
Iza ja'akal munafiquna qalu, apabila orang-orang munafik datang kepadamu dengan berkata, mengenai hal ini bertentangan dengan apa yang ada di dalam hati mereka maksudnya. Jadi mulut berkata lain gitu. Nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu. Kami mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Dan Allah menyaksikan. Wallahu yashhadu, dan Allah menyaksikan. Yakni mengetahui ya. Innal munafiqina lakadzibun, bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Yakni isi hati mereka ini berbeda dengan apa yang mereka katakan. Karakter munafikan begitu ya. Jika mereka mengatakan berjanji, dia berbohong. Ya, kalau mengatakan sesuatu dia selalu menyulayai janji. Jadi apa yang ada di dalam hati mereka itu beda dengan apa yang mereka lontarkan di mulutnya. Ya, jadi mulutnya mengatakan lain, padahal misalkan dia meyakini bahwa kebenaran itu datang dari Allah, tapi orang-orang munafik itu, ya, hatinya meyakini tapi dia mengucapkannya lain. Innal munafiqina lakadzibun, kan, bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Pendusta ini pembohong. Ittakhadu aymanahum junnatan fasadu an sabilillah innahum syama kanu ya'malun. Ittakhadu aimanahum junnatan, mereka itu menjadikan sumpah mereka itu sebagai perisai. Ini maksudnya yaitu untuk melindungi harta mereka ya, dan jiwa mereka gitu. Jadi sumpahnya itu hanya untuk menjaga agar dia harta mereka tidak diganggu dan dirinya gitu kan, dan jiwa mereka. Fasoddu, lalu mereka menghalangi itu melalui sumpah itu ya, ansabilillah, jalan Allah. Ini artinya menghalangi manusia untuk berjihad melawan mereka. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Nah, sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Zalika bi annahum amanu summa kafaru wa tubi'ala qulubihim fahum la yafqahun. Zalika, yang demikian itu, yakni pekerjaan mereka yang buruk itu ya, bi annahum amanu, adalah karena sesungguhnya mereka itu telah beriman mulutnya, summa kafaru, kemudian menjadi kafir hatinya. Artinya mereka masih tetap dalam kekafiran. Fatubi'a, lalu dikunci, matilah, dikunci ala qulubihim, hati mereka itu dengan kekafiran. Fahum la yafqahun, karena itu mereka tidak mengerti tentang iman yang sesungguhnya. Wa iza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum,
Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka itu menjadi kamu kagum. Ini karena keindahan ya dan kebagusan atau keren lah gitu mereka itu ya. Wa in yaqulu tasmali qulihim, dan jika mereka berkata kamu mendengarkannya ya perkataan mereka, karena kepastikan tutur katanya itu pandai berbicara. Ka'annahum, mereka adalah seakan-akan ya, seakan-akan husubun, kayu musannadah, yang bersandar. Artinya bagaikan kayu yang bersandar di tembok. Kayu bersandar tembok itu kan sebetulnya tidak bisa apa-apa dan tidak berguna kalau ada orang yang mempergunakannya baru. Nah, mereka itu ya orang-orang munafik itu seperti kayu yang tersandar, tidak berguna lah gitu. Seperti kayu yang bersandar gitu. Yahsabuna kulla sayhatin, mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ya, teriakan sebagaimana seruan di dalam kemiliteran gitulah, atau bagaikan seruan orang yang mencari barang yang hilang gitu. Alaihim, ditujukan kepada mereka. Dimana itu mereka, hati mereka itu sudah memendam rasa kecut sebetulnya dan takut terhadap hal-hal yang akan menimpa mereka ya, memperbolehkan darah mereka itu dialirkan. Jadi mereka itu mempunyai ketakutan yang sangat tinggi. Humul adu fahdarhum, mereka itulah musuh yang sebenarnya, maka waspadalah terhadap mereka, karena sesungguhnya mereka itu pasti akan membeberkan rahasia-rahasia kita kaum muslimin ya, itu akan membeberkan. Jadi kalau kita berbicara, kita paham kalau kita berbicara kepada orang-orang munafik itu harus lebih hati-hati lagi, karena hati mereka itu cenderung kepada kekafiran. Jadi mereka akan mendustakan atau mengada-adakan. Jadi kalau ada rahasia jangan sampai pada mereka. Qatalahumullahu, semoga Allah membinasakan mereka atau menghancurkan mereka. Anna yufakun, bagaimana mereka sampai dipalingkan. Maksudnya dipalingkan daripada iman ya, dipalingkan daripada iman. Karena bukti-buktinya sudah jelas, Rasulullah itu memahami siapa yang munafik, siapa dia yang mukmin. Hafal sekali Rasulullah SAW. Maka Rasulullah memberikan kabar kepada para sahabat, harus hati-hati dengan orang-orang munafik itu. Wa iza qila lahum ta'alau, dan apabila dikatakan kepada mereka marilah gitu, seraya memberi maaf, yastaghfiru lakum rasulullahil lawam, supaya Rasulullah memberikan ampunan kepada kalian. Mereka itu membuang ya, mereka membuang ru'usahum wa ru'aitahum yasuddun, muka mereka dan kamu lihat mereka berpaling dari hal yang tersebut ya. Wahum mustakbirun, sedang mereka itu menyombongkan diri. Sombonglah orang-orang munafik. Sawa'un alaihim astaghfarta lahum, sama saja bagi mereka itu kamu mintakan ampunan bagi mereka. Dalam ungkapan kalimat ini astaghfarta, keberadaan hamzah istifham cukup diwakili oleh hamzah wasol. Am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum,
Innallaha la yahdil qaumal fasikin. Atau kamu tidak memintakan ampunan bagi mereka, Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasikun, orang yang fasik. Humul ladzina yaquluna, mereka yaitu orang-orang yang mengatakan kepada teman-temannya mereka, ya, dari kalangan kaum Ansor maksudnya, la yunfiku ala man inda Rasulillah, janganlah kalian memberikan pembelanjaan kepada orang-orang yang ada di sisi Rasulullah, yakni orang-orang muhajirin maksudnya, hatta yanfadu, supaya mereka bubar, supaya bercerai-berai gitu, tidak mengikuti Rasul lagi, maksudnya begitu. Dari sisi Rasulullah, ya. Walillahi khazainus samawati wal ardi, padahal kepunyaan Allah lah pembendaharaan langit dan bumi. yakni pemberi rizki itu kan Allah, ya. Dia maha memberi rizki bagi orang-orang muhajirin maupun orang ansor. Jadi bukan mereka sesungguhnya, bukan orang-orang munafik itu, tetapi Allah yang memberikan rizki. La yahtasib, Allah itu datang dari mana saja, mudah bagi Allah. Walakinnal munafiqina la yafqahun, tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami. Yaquluna la irja'na, mereka berkata, sesungguhnya jika kita telah kembali, ya, yakni kembali daripada peperangan Bani Mustalik waktu itu, ya, ila madinati la yukhrijannal a'azzu, ke Madinah benar-benar orang-orang kuat akan mengusir. Ini yang dimaksud orang-orang kuat ini adalah diri mereka, karena mereka itu mempunyai kekayaan, orang-orang munafik, ya. Minhal azal, yaitu orang-orang yang lemah daripadanya. Yang dimaksudnya oleh mereka adalah orang-orang yang mukmin. Walillahil izzah, padahal kekuatan itu hanyalah milik Allah, yakni kemenangan itu milik Allah gitu. Walirasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun, bagi Rasulnya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui hal tersebut. Ya ayyuhallazina amanu la tulikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum, hai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian amwalukum wala auladukum an zikrillah, harta-harta kalian dan anak-anak kalian daripada mengingat Allah, itu daripada melakukan sholat, karena sholat ini kan harus sebaiknya dilakukan di awal waktu. Jadi jangan sampai harta dan anak-anak kalian itu melalaikan, ya, melalaikan daripada mengingat Allah. Tentunya ini di dalam sholat. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, barang siapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Wa anfiqu, dan belanjakanlah, ini terutama di dalam berzakat, ya,
Karena zakat itu sesuatu yang dianjurkan. Mimma rajaqnakum min qabli ayyatiya hadakumul maut fayaqula rabbi laula. Sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, lalu dia berkata, ya Tuhan kami, mengapa tidak? Laula, mengapa tidak? Ini lapas laula di sini bermakna halla, yakni kenapa tidak, atau huruf la dianggap sebagai huruf zaidah dan huruf lau bermakna tamani, yakni seandainya. Seandainya, taman yaitu seandainya. Akhiratani ila ajalin qarib fa asadaq, engkau menangguhkan aku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah. Ini bentuk asli daripada lapas as-soddaqah. Lapas as-soddaqah adalah atasoddaq, ya. Kemudian huruf ta diidghamkan ke dalam huruf sod sehingga jadilah as-soddaq, yakni supaya aku dapat membayar zakat. Maksudnya seperti itu, ya. Wa akum minas sholihin, dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Umpamanya aku akan menunaikan ibadah haji gitu. Nah, Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini telah memberikan penafsiran bahwa tiada seorang pun yang melalaikan untuk membayar zakat, ya, dan melakukan ibadah haji, melainkan ia meminta supaya kematiannya itu ditangguhkan di saat dia menjelang ajalnya. Wala yu'akhirullahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Wala yu'akhirullahu nafsan iza jaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang kematiannya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Demikian surat Al-Munafikun dari awal surat ke-1 tadi sampai ayat yang ke-11 sama-sama kita sudah membacanya. Dan tadi ada penjabarannya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa terus kita pelajarin, ya, Al-Quran ini, karena dalam Al-Quran ini ada sesuatu yang bermakna lebih daripada segalanya, ya, yang lebih maknanya daripada segalanya, ya. Dalam beramal kita berpatokan daripada Al-Quran, mengetahui segala sesuatu yang ada di bumi ini, asbab kita membaca Al-Quran sampai dunia dan hari akhirat nanti ada di dalam Al-Quran. Maka oleh karena itu mari kita sama-sama teruskan, ya. Jangan berhenti sampai di sini untuk membaca Al-Quran, tetapi sampai titik kita di mana akan dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ akan kita baca kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, kata Nabi, ya, pasti masuk surga. Maka jangan tinggalkan Al-Quran.
Insya Allah itu saja mungkin yang sama-sama kita sudah pelajarin di momen yang indah ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan diberikan oleh Allah, ditanamkan Al-Quran ini ke dalam dada-dada kita ya, agar kita selalu paham dan apa yang Allah perintahkan juga Allah larang. Demikian akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.